saya sampaikan terima kasih kebersamaannya, khususnya dari jamaah Sajadah Fajar yang telah banyak memberikan bimbingan, masukan, dan memberikan semangat kepada kami, terutama berhubungan dengan tugas-tugas kami di Kejaksaan Negeri Sumeneb. Untuk itu, dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya mengajak diri saya sendiri dan para jamaah, memang Sajadah Fajar ini adalah obat dan penyemangat kami. Karena apa? Ternyata setelah saya melihat dari berbagai literatur, literasi, dan juga dari tuntunan-tuntunan agama, dengan kita selalu menjalankan sholat subuh, terutama berjamaah dan tepat waktu, insya Allah akan dimudahkan apa yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Karena di sana dalam sholat subuh ini jelas sekali bahwa insya Allah pahalanya sama dengan kita menjalankan sholat semalam subuh. Untuk itu kami sampaikan kepada para jamaah, mari pengalaman-pengalaman religi kami memang di mana-mana pun tempat, kami harus berusaha bagaimana sholat subuh ini bisa berjamaah. Ternyata juga bisa mencerdaskan otak, bisa menyehatkan badan dari segi kesehatan, dan juga dalam mengambil suatu sikap, dalam mengambil suatu langkah, ternyata kita insya Allah kalau sholat subuh berjamaah kita lakukan dengan ikhlas, dengan tepat waktu, apa yang kita lakukan itu akan mendapat ridho dan berkah dari Allah SWT. Semua kesulitan akan dimudahkan. Ini bukan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Hadrotal muhtaramin, para alim ulama, Bapak Iyai, para jamaah sholat subuh di Masjid Nur Muhammad Sumeneb yang dimuliakan Allah. Alhamdulillahirabbil alamin, dalam kesempatan pagi hari yang berbahagia ini kita diberi kemudahan, kita diberi hidayah, dimudahkan langkah kita untuk bisa menjalankan sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini selalu mendapat berkah ridho dari Allah SWT. Shalawat serta salam mudah-mudahan tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para jamaah yang dimuliakan Allah, saya sampaikan saya terima kasih pada kesempatan pagi hari ini dari takmir dan jamaah Sajadah Fajar yang telah memberikan kesempatan kepada kami dari Kejaksaan Negeri Sumeneb untuk bisa hadir di tengah-tengah Bapak dan Ibu hadirin semuanya. Sebagaimana disampaikan dari Pak Takmir, Pak Sugiyatno, mungkin hari ini, minggu-minggu yang terakhir bagi saya di Sumeneb ini, karena kemarin saya diberi amanah oleh pimpinan untuk berpindah tugas di Kejaksaan Agung dan diberi amanah sebagai Kepala Subdirektorat di Kejaksaan Agung. Ini semua adalah amanah, tentunya harus kami pertanggungjawabkan, bukan hanya kepada semata-mata kepada masyarakat, tapi yang lebih tinggi lagi adalah kepada Allah SWT. Untuk itu saya mohon doa restunya. Dan yang kedua kalinya saya sampaikan terima kasih kebersamaannya, khususnya dari jamaah Sajadah Fajar yang telah banyak memberikan bimbingan, masukan, dan memberikan semangat kepada kami, terutama berhubungan dengan tugas-tugas kami di Kejaksaan Negeri Sumeneb. Karena paradigma kejaksaan dengan undang-undang yang baru saat ini, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021, kita harus bisa hadir
di semua lini di tengah-tengah kehidupan masyarakat, apalagi berhubungan dengan masalah ibadah. Ini adalah utama yang harus benar-benar kita yakini dan kita lakukan. Karena di dalam dunia penegakan hukum, pengalaman kami, mungkin mohon izin, saya pindah sudah 9 kali Pak. Saya di 9 kali di Indonesia ini, di berbagai kota dan provinsi, dan alhamdulillah mungkin sudah ditakdirkan oleh Allah saya masuk di Sumeneb, dilantik pada tanggal 9 juga bulan Maret 2022. Dan kebetulan saya adalah juga kelahiran tahun 1969 Pak. Dan kebetulan juga saya di sini menjalankan tugas sekitar 2 tahun lebih Pak. Ini termasuk yang harus saya lakukan amanah ini dan saya bertanggung jawabkan. Untuk itu tentunya saya dalam menjalankan tugas mohon maaf kalau kekurangan, pasti saya selaku manusia yang tidak sempurna dan kelebihannya saya kira tidak ada. Untuk itu prinsip dalam menjalankan tugas sehari-hari tentunya yang utama amanah ini harus kita pertanggungjawabkan, bukan semata-mata pada masyarakat tapi kepada Allah SWT. Untuk itu dalam kesempatan yang berbahagia ini saya mengajak diri saya sendiri dan para jamaah, memang sajadah wajar ini adalah obat dan penyemangat kami. Karena apa? Ternyata setelah saya melihat dari berbagai literatur, literasi, dan juga dari tuntunan-tuntunan agama, dengan kita selalu menjalankan sholat subuh, terutama berjamaah dan tepat waktu, insya Allah akan dimudahkan apa yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Karena di sana dalam sholat subuh ini jelas sekali bahwa insya Allah pahalanya sama dengan kita menjalankan sholat semalam subuh. Untuk itu kami sampaikan kepada para jamaah, mari pengalaman-pengalaman religi kami memang di mana-mana pun tempat, kami harus berusaha bagaimana sholat subuh ini bisa berjamaah. Ternyata juga bisa mencerdaskan otak, bisa menyehatkan badan dari segi kesehatan, dan juga dalam mengambil suatu sikap, dalam mengambil suatu langkah, ternyata kita insya Allah kalau sholat subuh berjamaah kita lakukan dengan ikhlas, dengan tepat waktu, apa yang kita lakukan itu akan mendapat ridho dan berkah dari Allah SWT. Semua kesulitan akan dimudahkan. Ini pengalaman-pengalaman kami, tentunya kurang bijak apabila kami terlalu panjang. Yang jelas dalam 2 tahun lebih ini kami sudah membuat suatu inovasi-inovasi bagaimana dalam penegakan hukum, terutama di bidang hukum. Karena tugas kami di Kejaksaan Negeri Sumeneb ini ada beberapa yang telah kami lakukan, meskipun itu tentunya masih banyak kekurangan. Selama 2 tahun lebih saya telah mencoba membuat rumah perdamaian, rumah restoratif justice. Mungkin sebelum-sebelumnya belum pernah ada. Karena apa? Saya melihat fenomena di Sumeneb ini, khususnya di wilayah pulauan dan termasuk daratan, ternyata masalah-masalah yang kecil dibawa ke ranah hukum. Sedikit-sedikit lapor, sedikit-sedikit mereka banyak yang protes. Sehingga kalau ini kami tidak sikap, kami tidak membuat inovasi, kasihan masyarakat kecil. Karena rata-rata masyarakat itu masyarakat yang tidak paham hukum, karena dapat gosokan, karena dapat dorongan yang notabene dorongan itu kurang bagus, harus lapor dan lapor. Dan selama ini alhamdulillah dengan adanya rumah restoratif justice, permasalahan hukum yang ancamannya di bawah 5 tahun selalu kami upayakan untuk dilakukan perdamaian tanpa harus diproses di pengadilan. Ini adalah terobosan-terobosan yang telah kami buat. Bahkan kami sudah masuk di kampus, di sekolah, dan juga di desa-desa. Namanya rumah restoratif justice. Dan alhamdulillah ini manfaatnya luar biasa. Sehingga dalam paradigma kami ini, hukum harus humanis ke bawah, hukum harus tajam ke atas. Ini paradigma ya kami. Dan yang kedua, pengalaman kami di Sumeneb ini kota-kota kecil, namun demikian di sini banyak kepulauan. Ternyata di sini banyak ditemukan kasus penyalahgunaan nafsa, narkoba, dan obat-obat terlarang.
Tentunya untuk menjawab itu, kalau semua orang yang melanggar ini harus kita hukum, harus kita proses, padahal ancaman hukuman terhadap penyalahgunaan narkoba rata-rata adalah pasalnya pasal 112, 114, itu ancaman sampai 20 tahun. Dan rata-rata setelah saya lihat dari data yang ada, data FIS yang ada di kejaksaan, ancamannya rata-rata yang masuk itu di atas 4 tahun. Tapi apa yang terjadi? Setelah mereka diproses, dimasukkan penjara, mereka habis masa hukuman, dia pulang, dia menggunakan lagi. Jadi rata-rata pengguna itu 60% adalah mantan narapidana. Untuk itu kami pada tahun 2022, saya awal-awal di sini saya membuat terobosan kerjasama dengan Rumah Sakit Mo Anwar. Kami dirikan Rumah Rehab Balai Adiaksa. Jadi fenomena selama saya di sini, kalau mereka ini memang pecandu, mereka ini pengguna, mereka ini penyalahguna, dipengaruhi oleh pihak yang lain, kami berusaha akan kami lakukan rehab di rumah itu. Dan alhamdulillah sudah kami lakukan. Ini terobosan-terobosan kami yang kedua, dan juga kami juga sudah melakukan yang pada fenomena-fenomena yang akhir-akhir ini. Desa adalah tombak dalam menjalankan pembangunan. Desa adalah tombak dalam mempercepat proses untuk membangun masyarakat. Tentunya di desa selama beberapa tahun ada namanya dana desa, dan rata-rata di atas 1 miliar. Dan saya paham di desa rata-rata SDM untuk buat pertanggungjawaban ini adalah sangat lemah sekali. Sehingga kami telah menggandeng dengan para kepala desa atau kalebun, namanya jasa jaga desa. Artinya apa? Kami selalu mengawasi apabila ada penyalahgunaan dana desa. Tentunya di sini karena kami sudah masuk, akan kita arahkan jangan sampai kita disalahgunakan. Apabila disalahgunakan, tentunya proses hukum yang harus kita tegakkan. Ini untuk menjaga terkait dengan penegakan hukum masalah penggunaan dana desa. Dan terobosan berikutnya, alhamdulillah kami juga telah membuat jasa sahabat guru. Karena guru ini harus kita jaga, harus kita muliakan. Jangan sampai guru yang menjadi madrasahnya daripada murid-murid ini akan berbuat yang tidak baik. Justru harus, dan juga harus kita tenangkan, jangan sampai diganggu oleh siapapun. Dan kami akan buat terobosan jasa sahabat guru, termasuk di dunia medis. Karena kemarin banyak keluhan, kami juga membuat terobosan jasa sahabat dokter. Mungkin ini beberapa tahun yang kami lakukan di Sumeneb ini. Mudah-mudahan ini semua adalah untuk menciptakan perdamaian, kedamaian, dan menciptakan Sumeneb menjadi masyarakat yang baldatun thayyibatun mubarakatun. Terima kasih. Untuk yang terakhir, mau didoakan pada para jamaah. Dan ini saya juga mohon pamit, dan mungkin terakhir kami ikut bergabung di Sajadah Fajar ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.